Nah, kan harusnya gini, orang-orang yang bersungguh-sungguh akan memegang jawaban dia itu konsisten. Ya, kamu pelajari agama di sebelumnya itu untuk meyakinkan. Iya, pelajari dulu lah setidaknya. Iya, itu makanya saya bilang, saya bukan mengucilkan dia, saya malahan bangga dengan dia ya, walaupun dia itu juga ikut diskusi. Dia dari mana dia nerima kalau bukan dari manusia? Sementara Yesus itu manusia, kayak gitu kan? Iya, betul. Nah, hancurlah otakku berserak kan? Kayak gitunya. Jadi semua data yang ku bawa ke Bang Zuma itu berserak. Langsung Bang Zuma sajikan data itu kan di Al-Baqarah ayat berapanya itu, ayat 79 kan, fawailul lillazina yaktubunal kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi samanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah, maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Nah, aku pun nggak mau diusir sama Yesus. Matius 7, nih lihat ya, Matius 7. Waktu abang Oten dulu kan gimana kisah-kisah abang sampai jadi abang mualaf kayak gini gitu loh. Oh, jadi seperti yang kita ya. Aku itu dulu suka main musik, Bang Yoga. Main musik dari SMP sampai SMA, sampai lulus sekolah. Aktivitas saya itu cuma main musik aja. Dibilang jauh dari agama yang dulu, ya memang jauh. Dan saya nggak suka bahas agama, sama sekali nggak suka bahas agama. Bagi saya, waktu itu semua agama itu omong kosong. Aku bimbang aku itu. Bimbangnya gini. Di satu sisi, kebenaran itu terungkap. Di satu sisi, aku memikirkan orang tuaku. Kupikir apalah kata keluargaku nanti ini. Tapi aku berpikir kayak gini, kalau memang ini Allah yang sesungguhnya, bilang gitu kan, pasti nanti aku yakin Tuhan melindungiku. Aku bilang kayak gitu kan. Nah, terus ku baca lagi di itulah ayat pertama yang ku baca itu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu kan. Itu kan menceritakan bahwa Tuhan itu tunggal. Saya mencari tahu dalam Islam apa yang terjadi, tidak saya temukan kecuali kebenaran, tidak saya temukan dalam pendidikan pondok pesantren kecuali orang-orang yang bermunajat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, belajar kalamullah, belajar menjadi manusia yang jauh daripada kedagingan, keduniawian, ya belajar menyerahkan diri sepenuhnya kepada kekuasaan Allah. Itu yang saya dapatkan dari ajaran Islam, yang saya pelajari dari akar atau dari pohonnya langsung, yaitu pondok pesantren, sehingga hidayah pun datang. Yang tadinya saya berniat setelah saya mengetahui fikih, saya mengetahui bahasa Arab, saya mengetahui ilmu Islam, sedikit banyak saya bisa kembali ke Kristen untuk kemudian dipergunakan dalam medan penginjilan, tentu saja untuk mendatangi orang-orang Islam yang awam di daerah-daerah transmigrasi di daerah Sulawesi, Maluku dan Papua, untuk membuka pos PI atau pos penginjilan, pos pelayanan Injil di sana, sehingga banyak yang dimurtadkan. Namun Allah berkehendak lain. Di tahun ketiga saya bukannya kembali masuk Kristen dan berniat memurtadkan banyak orang. Tahun ketiga saya dapat hidayah, menangis sejadi-jadinya. Sama seperti Bang Jai tadi, saya semalam tidak bisa tidur, gelisah, putar sana putar sini sampai sakit kepala, karena mempertimbangkan hidayah yang sudah sangat kuat dalam dada saya, sehingga saya harus memutuskan untuk sungguh-sungguh masuk Islam. Dan alhamdulillah. Atau di room siapa itu kan ada dirimu situ, macam mana perasaanmu, nanti habis itu dilanjut sambungan itu, lanjut. Nanti baru kita pada maaf untuk saudaraku yang muslim, saya tidak akan menaikkan dulu yang saudara muslim, yang saya naikkan yang mualaf dulu ya. Untuk saudara yang muslim ditahan dulu naik ya, lanjut. Iya. Jadi saya ketemu di apa kan ajaran Yesus, dikatakannya bahwa kita menyembah itu dalam bentuk, harus berbentuk sesuatu hal itu yang kita sembah itu tidak terlihat. Yohanes 4 ayat 24. Ya, Bapa itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Berarti harus roh yang benar. Tidak boleh roh yang berwujud. Itu tidak benar. Roh berdaging itu tidak benar, ya kan? Saya lihat definisi di dalam studi kamus Bible, roh itu dalam penjelasan roh itu apa? Rupanya tidak berdaging, yaitu sesuatu hal yang tidak terlihat kasat mata. Sama dengan ajaran samawi. Ya kan? Lah, aku bilang kok nyambung ini ke sana, ya kan? Kok nyambung. Ini maksudnya apa ini? Aku bilang, udah kan? Jadi saya sudah dapat garis besarnya. Ya sudah,
seminggu Akhirnya? baca di sana lah diam-diam saya banyak penolakan sama keluarga. Ya di sanalah diam-diam. Habis itu balik ke Medan di rumah Bang Inspirasi mentaklidkan kembali gitu. Jadi begitulah kira-kira. Kalau soal Bang Mariam tadi, Bang Mariam sebelumnya dia berpindah, saya itu debat habis loh sama dia karena dia yang ketika saya taklidkan kembali, kebetulan dia ada juga di room yang sama dengan saya, ya. Dia mengatakan hal demikian seperti ini. Kau benar-benar tidak mengikuti Yesus atau tidak ini? Nanti kau itu dibayar atau apa? Sempat diturunkan juga dia gitu. Bang Mariam gitu. Jadi sempat debat berapa kali ya? Ada 3 kali 4 kali pertemuan lah kami Bang Mariam debat. Dia masih mempertahankan gitu. Tidak lama dia yang mengucapkan gitu. Dia yang mengucapkan, dia yang mengatakan perpindahan. Lalu pada saat itu masih sinis, jujur. Saya tiap ada yang berpindah saya sinis. Mohon maaf ya. Kalau saya saksikan ya. Pertama, Novan saja sampai hari ini tidak 100%. Saya jujur, kalau dia naik di atas biarkan naik. Tidak 100% saya percaya sama dia bahwa dia itu benar-benar sudah mengerti tentang Yesus. Saya tidak percaya. Saya tidak percaya bahwa dia mengerti tentang Al-Qur'an. Serius. Jadi saya masih sinis, masih ada ketidakpercayaan sama dengan Bang Mariam dulu gitu. Abang masih sinis kah sama Yoga dan sama aku? Nanya lah aku. Kalau saya kan menyaksikan kalian, jadi jejak rekam kalian tidak gitu. Jejak rekam kalian tidak. Kalau si Bang Mariam dengan Novan itu kan sering debat sama saya gitu. Sering diskusi. Kau tengok ini data-dataku. Kau tengok lah ini. Sama lah. Aku ini ada di data-dataku sebelum aku syahadat. Kau tengok data-dataku. Tengok data-dataku. Aku bawa ini pun. Lihat nih. Bang, yang penting udah pada sembuh. Iya. Sama. Kau tengok ini data-dataku ya. Ini semua. Jadi gini saudaraku, kenapa saya sinis? Ada alasannya. Di daerah saya orang itu yang pindah itu pasti tujuannya lain. Walaupun mereka mengatakan karena pencipta langit dan bumi, karena meyakini ini. Tetapi pada dasarnya dia mau nikah, ada uang di situ, ya kan? Nah, tiba-tiba ketika sudah tercapai apa tujuannya dia pindah. Balik lagi. Di daerah saya banyak seperti itu. Bahkan ada yang berpura-pura masuk pada agama tertentu, lalu menikah kepada perempuan itu, lalu tiba-tiba ketika dia sudah nikah, balik lagi. Iya, di daerah kami banyak seperti itu di Nias. Mohon maaf, Aki, banyak kali. Kami juga banyak itu, Bang. Rata-rata ada kayak gitu. Banyak. Makanya saya sinisnya luar biasa. Sinisnya kenapa? Saya tahu biografi tempat tinggal saya. Makanya ketika dibilang Novan mualaf, saya selalu ngechat di bawah. Tolong dikawal aja. Selalu dikawal, selalu dipantau. Karena kenapa? Saya ngerti. Ya psikologi orang-orang seperti itu kalau memang tidak benar-benar mereka akan back kembali gitu. Tetapi ya mudah-mudahan si Novan tidak seperti itu ya, karena kita harus seuzon, ada praduga, ada juga praduga baik. Maksudnya seuzon baik perlu, penting juga ya seuzon baik, karena ya seuzon tidak baik juga itu perlu juga, karena kenapa? Kewaspadaan kita. Ya kan? Betul. Nah, jadi sebelum pindahnya si Novan, saya nyari-nyari dia loh, karena dia di roomnya CP, berkoar-koar CP ini, tapi dia mengiyakan terus, tidak ada bantahan. Aku dalam hati lah, anak ini katanya dia pembantu Tritunggal. Tetapi kok kayak gini karakternya? Saya cari dia mau diskusi data by data Bible, walaupun bau dia Bible berbahasa Arab ataupun Yunani, saya mau gitu. Tahu-tahu dia udah syahadat. Ya kita nggak tahu lah waktu dapat dia dapat hidayah dari agama, ya kan, dari Sang Pencipta. Jadi kira-kira begitulah. Kira-kira kita pantau saja, berpositif. Mungkin sekali alhamdulillah. Ini gini kan. Tapi memang iya, Pak. Ya betul. Bentar. Si Noval semalam kan syahadat lagi dengan Bang Juma di room itu. Sebenarnya seharusnya si Noval itu dalam segi debat saya nggak bisa. Kalau dia memang betul-betul mualaf, jangan buka room debat dulu. Belajarkan dulu agama, belajar agama dulu. Setelah dia belajar agama, bukan yang masuk Islam. Seandainya dia masuk Islam untuk berdebat tidak ada guna. Ya, itu yang perlu ya. Kalau Jiman, kenapa? Kalau Jiman tidak pernah saya stop. Kalau Bang Setia saya stop ya. Bang Setia sekarang lagi belajar ya, belajar agama. Kalau Jiman ini backgroundnya saya tahu, backgroundnya pedebat, dia menguasai Bible. Tahu ya, bisa menguasai Bible. Contoh kayak Bang Mariam. Kalau Bang Mariam sekarang kan jarang naik. Beliau belajar juga, belajar agama. Betul kayak Jiman bilang, kita sujon boleh. Tapi kita harus betul-betul kita
pantau. Jangan nanti benar kata Jiman, masuk Islam, tiba-tiba diberi cobaan, goyang balik lagi. Lanjut saudara aku yang Muslim. Betul, betul itu. Aku ke sekarang. Aku Ya, sekarang kau ya. lagi Jay. Aku sekarang ya. Tunggu, kau Aku belum sekarang tanya ya. dulu, bentar dulu. Oh iya. Tanyalah dulu kau. Iya Pak Pendeta, tanyalah Izin, Pak Pastor. dikit lagi. Kenapa Oh, iya, alasan iya. kita Novan itu harus kita pantau terus si Novan itu, walaupun dia satu daerah dengan saya, Nias. Itu karena gini, tiap ditanya alasan dia, alasannya itu kurang nusuk ke dalam keyakinan. Jadi gini, ya karena seperti ini, dia tidak menyatakan bahwa Yesus itu dia mengetahui bahwa dia itu adalah seorang ciptaan, dapatnya dari Bible ayat ini. Kan harusnya seperti itu. Kristen harus kan harusnya gini, orang-orang yang bersungguh-sungguh akan memegang jawaban dia itu konsisten. Ya, kamu pelajari agama dia sebelumnya itu untuk meyakinkan. Iya, pelajari dulu lah setidaknya. Iya, kayak itu gitu kan. makanya saya bilang, saya bukan mengucapkan dia, saya malahan bangga dengan dia ya, walaupun dia itu juga ikut diskusi. Karena kemarin ketika saya masuk di roomnya Bang Inspirasi, saya mau diskusi sama dia ngatain saya tidak mau diskusi sama Jimin, langsung turun. Itu ada jejak rekamnya, digitalnya. Turun dia. Aduh, Jimin ini nggak mengerti, langsung turun dia. Gitu. Janganlah kita, kalau saya pribadi ya, mohon izin, mohon maaf. Jangan sesuatu hal yang dipuji tetapi belum diuji. Itu sesuatu gegabah gitu ya, terlalu terburu-buru gitu. Kira-kira begitu. Lanjut. Ya. Kalau kau gimana pengalamanmu, Jay? Kalau aku ya terus terang, pertama kali sebenarnya bukanlah aku sebulan 2 bulan, enggak kayak gitunya. Aku tuh berbulan-bulan aku dengarkan itu Bang Zuma, marah kali, otakku mendidih, dadaku itu sakit kali. Waktu apa coba? Kau tahu waktu apa? Waktu Bang bilang, "Oke, turun." Seperti biasa, colok pantetit, pendeta jilat. Apa nggak sakit kau digitukan? Matilah kau digitukan kan? Nah, sementara oke lah, itu udahlah kayak gitunya. Nah, setelah itu nggak mungkin kayak gitu kan. Pak Yesus itu beneran Tuhan loh. Aku catatlah semua data-data kan, di Alkitab pun ada kan. Yesus kan mengatakan diri sebagai Tuhan itu kan di Yohanes 10:30. Aku bilang kayak gitu ke Bang Zuma kan. 9-10 Yesus menggunakan gelar anak Allah, Matius 3:17, Markus 1:11. Yesus memiliki otoritas ilahi, Matius 9-6, Markus 2:10. Nah, ada pula itu doktrin gereja Konsili Nikaia 325 Masehi itu menetapkan Yesus sebagai Tuhan dan anak Allah. Nah, ini Bang Jiman yang lebih tahu nih. Konsili Konstantinopel itu 381 Masehi itu mengukuhkan doktrin Trinitas itu kan. Ya kan, kalau aku kan Katolik kan ya. Terus dogma inkarnasi itu 451 Masehi. Iya. 451 Masehi menyatakan Yesus sebagai Tuhan yang menjelma menjadi manusia itu kan tahun 451 itu inkarnasi kan. Nah, kayak banyak lah itu kan. Terus Yesus memiliki sifat-sifat ilahi, kekuasaan, kehadiran, kemahatauan. Yesus melakukan mukjizat-mukjizat, Matius 9:28. Markus 1:23-26, semualah itu aku bawa semuanya kan, kayak gitu. Dan yang terakhir ya pasti keyakinan pribadi lah, kayak gitu kan ya. Nah, ternyata aku buka data ya. Aku buka data nggak apa-apa ya Yoga ya. Nggak apa-apa, memang wajar itu kan. Nah, jadi aku tuh nggak main-main kayak gitu kan ya. Nah, dari mana aku dapat? Nah, nggak bisa ya dibesarin ini ya. Nah ini kan, ini semua data ini ku catat semuanya. Ternyata Bibleku ini, makanya kalau orang naik ya bacalah ke Bible ini. Nah ternyata semua itu yang kita pelajari itu Yesus yang datang ke Paulus dengan Yesus yang datang ke Bani Israel itu kan nggak sama kan? Nah, iya, bukalah Bang Zuma bilang apa coba? Nah di Galatia berapa? Galatia 3. Nah Galatia 3 ya nih. Galatia 3:13. Apa bunyinya? Ini ya kan yang selalu aku baca-baca. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Mana mau aku menyembah orang itu. Langsung yang selanjutnya ada pun di Galatia 1:13 kayak gini kan. Nih, dari mulai 11 aku baca ya. Bagaimana Paulus menjadi rasul nih? Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberikan yang Injil yang kuberikan tak akan itu bukanlah Injil manusia. 12. Karena aku bukan menerimanya dari manusia. Nah, berarti kan dia dari mana dia nerima kalau bukan dari manusia, sementara Yesus itu manusia. Kayak gitu kan. Iya, betul. Nah, hancurlah otakku berserak kan. Kayak gitunya. Jadi semua data yang kubawa ke Bang Zuma itu berserak. Langsung Bang Zuma sajikan data itu kan di Al-Baqarah ayat berapanya itu, ayat 79 kan. Fawailul lillazina yaktubunal kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi samanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun.
celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Nah, aku pun nggak mau diusir sama Yesus. Matius 7. Nih, lihat nih. Matius 7. Saudara Jack, saya potong. Jangan panggil Allah kalau Oh iya, Allah. Allah iya, masih ke bawah-bawah, masih ke bawah-bawah. Kebiasaan. Aku juga dirubah pelan-pelan ya. Iya. Apa dirubah pelan-pelan ya? Maaf, saudara. Karena saya paham ya. Lanjut saudaraku. Maaf ya. Nah, ternyata semua yang aku pelajari, semua Matius apapun ini. Nah, ini kan ya. Nah, ini nih. Matius 28:18, Yesus berkata, "Kepadaku telah diberi segala kuasa di sorga dan di bumi." Roma 10:9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan Allah dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma 9:14, sebab itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Nah, baik atas orang mati dan orang-orang hidup. Ternyata Yesus ini bukan Yesus yang datang anaknya Maria. Yesus yang datang anaknya Maria itu adalah Yesus manusia suci, nabi pula, dia penyampai firman dari Tuhan. Nah, dijawablah Matius 7:21-23, tidak setiap orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Orang yang masuk ke dalam kerajaan Allah hanyalah mereka yang mengaku yang melakukan keinginan Bapakku yang di surga. Nah, terus siapa berarti bapaknya Kristen? Kan bukan bapak yang di surga, bapak di surga Allah satu-satunya Allah. Nah, dijawab lagi nih, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, nyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ternyata bapak mereka adalah iblis. Yohanes 8:44. Nah, iya, benar, iblislah yang menjadi bapakmu. Nah, bacalah inilah. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Jedor, matilah aku. Mampuslah aku kan. Nah, sementara di sini pun, nah ini ada ini. Yesus menyembah Tuhan. Nih ada nih Yesus menyembah Tuhan di Yohanes 4:22. Aku catatnya semuanya dari Alkitab ini sendiri aku pelajari. Nggak pernah pun aku menghujat. Nah, nggak pernah aku menghujat. Karena apa? Karena memang semuanya ada nih. Kita kan berbicara sesuai yang ada di Alkitab gitu loh, Jay. Nah, cobalah ada oten di sini. Aku bukan mau berdebat karena kita kan memang sekarang di sini mualaf semua kan kayak gitu kan ya. Aku kalau buka room, aku bukan buka room debat, tapi aku buka room ngaji kalau sekarang kan. Iya, sih dia mengaji. Nah, iya, kayak betul. gitu. Nah, Yesus palsu. Nah, ada juga itu kan bangkit di hari ketiga. Apa itu? Itu adalah tanda angkatan jahat. Udah semuanya udah terjawab semua. Jadi, kalau ada oten yang masih dia kayak gini berarti dia belum mempelajari ini. Nah, dia belum pelajari ini. Asli dia belum pelajari ini. Kalau dia udah pelajari ini dan meninggalkan doktrin, pastilah. Gini loh, gitu. gini. Dan satu lagi Bang Jimen, satu lagi Yoga. Oke. Nih, satu lagi ya. Nih lihat, ini pertanyaanku yang aku masukkan ke Bang Juma nih. Maksudnya apa nih? Siapa penolong lain itu? Kau tengok ini? Nah, sama dengan Bang Jimen ini. Siapa penolong lain itu kan? Nah, ada pun aku juga kayak gini. Ini udah lama nih ku tulis ini kan. Ini nanti ya. Bakal ku museumkan, ku laminating ini. Ku jadi ku tempel di dinding nanti. Moga-moga lah itu semua keluarga ku jadi Islam. Nggak mau lah. Amin. Udahlah aku ceritaku segitu ajanya. Yang penting aku sekarang sudah menemukan kebenaran meskipun naikkan blender itu dulu Bang. Apa sama mana mama aku. Nah, udahlah kayak gitu aja ya. Iya. Assalamualaikum Bang Blender. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalau blender asli. Bang, sebentar Ya. memanggil Angel G ya. Angel. Udah mulai acaranya ditunggu. Oh, Bang Blender sebentar lah ini. disuruh apakah aku? Ji, Kesaksian abang mualaf cuman dulu. enggak gini. Ji, abang Ya, Bang. cuman ya menyampaikan kata-kata dampak dari acara ini kan gitu kan, Dioten banyak di bawah gitu loh. Oh ya, siap Eh, bang, Kata-kata. siap. Ya. Iya bang. Oke. Wah, rame kali. Oten berserak semuanya berserak ayatnya. Wah, ngeri. Berserak. Iya bang, iya bang. Ya udah Dindazi ke sebelah dulu. Ya. Apa? Bang Ya, Blender Bang aku Jaya, tadi Yoga, aja. semua ya. Sehat ya. Iya. Ya. Iya Bang, Oke, dia siap, aja. siap. Ya. Saya Gimana belajar. caranya Siap, pembacaan Amsal grand final? Oh, Oke. Ya, iya. siap. Au. Gas, Au, gas. au. Awal cerot, awal Ya, cerot. Au, Assalamualaikum. cerot, au. Ya, itu. Ya Allah. Diam dulu. Aduh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bahagia banget insya Allah suatu saat nanti kita ketemu di janahnya Allah. Amin ya Allah, amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Semoga kita sama-sama dipertemukan di janahnya Allah ya Dindazi. Amin, amin. Amin. Insya Allah, amin. Ya. Jadi karena ya Zi nggak usah cerita ya, karena itu. Ya, kita apa? Insya Allah, gini ya. Ya, Bang. Sebelum turun, Insya Allah mungkin malam besok atau malam kapan pas ada waktu yang kita naikkan mualaf yang di sini semua di Room Yoga, Dina Yoga.
kita yang untuk pengalaman pribadi sebelum mendapat hidayah dari Allah ya. Kalau Iya, dari iya, Bang. situ ya. Oke ya. Sip. Iya bang, insya Allah bang. Salam buat Bunda Neng di Indonesia. Dibagi live aja. Oke, siap. Abang udah ke sana? Enggak, aku kayaknya enggak usah kan, aku enggak ngaji juga kan di sana. Nanti kalau dipanggil aja kabarin aku ya. Ini bagian baca Amsal, ceret-ceret. Iya tadi Amsal. dipanggil juga sebenarnya disuruh ngaji gitu, tapi kan belum ini juga, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti kalau ini turun aja. Assalamualaikum Bang Ferry. Waalaikumsalam. Lanjut, Bang, jadi- lanjut dari Bang Ferry Ya, dulu. Ini temanya apa nih Bang Naga? Ya, Enggak, jadi temanya izin turun menceritakan dulu ya, Bang, kisah ya. Iya, Dinda tentang siap. keraton dulu, Iya, Bang. Dinda siap. Ya abangku semua ya. Siap. Terima kasih banyak waktunya. Terima kasih, salam kenal semua, salam santun. Ya, Assalamualaikum waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temanya apa Bang Yoga? Ya, waktu Abang Oten dulu kan gimana kisah-kisah Abang bisa sampai jadi Abang mualaf kayak gini gitu loh. Oh, jadi seperti yang pernah kita ya. Aku itu dulu suka main musik Bang Yoga. Main musik dari SMP sampai SMA, sampai lulus sekolah. Aktivitas saya itu cuma main musik aja. Dibilang jauh dari agama yang dulu, ya memang jauh. Dan saya nggak suka bahas agama, sama sekali nggak suka bahas agama. Bagi saya waktu itu semua agama itu omong kosong. Yang saya jalani waktu itu main musik aja lah gitu kan. Cuman saya punya sahabat namanya Ali Sofyan. Dia itu seorang muslim yang sangat taat. Cuman dia nggak pernah bahas agama dengan saya. Cuman pada suatu ketika habis pulang dari kafe, saya habis naik panggung ngeband gitu, aktivitas, dia tanya sama saya gitu. Bang Ferry, saya potong di bawah komplain suara Abang jauh Bang dari itu. Tolong di agak itu bawah kurang dengar mungkin. Mohon maaf ya, ya saudaraku. Ini saya ngomongnya keras banget, nanti orang pada meledak. Jadi setelah saya ketemu dengan sahabat saya itu tanya sama saya. Cuman nadanya agak-agak takut gitu kan Bang Naga kan. Bilang, Fer, aku mau tanya nih gitu kan. Apa sih? Ya ada sih, cuman kamu jangan marah gitu kan. Ya nggak masalah. Ya soal keyakinan gitu kan. Aku akhirnya ya karena sahabat, akhirnya aku izinkan aja. Ya udah kenapa gitu. Kamu kenapa merayakan wafatnya Isa Al-Masih? Kenapa sih? Ya aku menceritakan tentang apa yang aku adopsi doktrin waktu itu juga kan, tentang penyaliban, tentang pengorbanan dan lain-lain. Ya, teman saya bilang, apa beda kamu dengan tentara Roma, Fer? Maksud kamu apa? Ya kalau tentara Roma itu eksekutor, kamu berarti sponsor dong, sama-sama di atas perahu yang sama. Saya marah waktu itu kan. Saya marah, saya sampai ribut kan. Kamu gak usah bahas-bahas iman saya seperti itu. Nah setelah dia 6 bulan tuh saya masih mikir aja yang dia omongin sih agak-agak bener aja sih. Setelah 6 bulan dia datang lagi ngasih memori Bang Naga, memory card. Dia cuman bilang gini aja, Fer, lo jangan marah, ini aku ada permintaan 1 kali ini aja, dia bilang gitu. 1 kali ini aja, aku minta tolong dipenuhin. Apa sih aku bilang itu? Ini ada memori, kamu lihat, sambil kamu pegang Bible, kamu duduk, lihat. Dia bilang gitu. 1 kali ini aja gue mohon deh, dia bilang gitu kan. Ya udah deh. Akhirnya malam tuh aku buka tuh, ternyata video dari Syekh Ahmad Didat juga Dr. Zakir Naik gitu. Pertama saya lihat sambil saya pegang Bible kan, itu bukan saya sadar tapi saya emosi Bang Naga. Karena agama saya saat nggak langsung dihujat, ini orang tua apa-apaan sih ngebahas iman orang. Mulai dari situ aku jadi penghujat. Jujur saya penghujat, cuman saya nggak mau cerita masa lalu saya. Bagaimana saya menghujat nanti membuka aib saya sendiri. Jadi dari kejadian itu saya marah-marah. Akhirnya saya juga akhirnya balik. Ya udah aku pelajarin Al-Quran juga kalau kayak gitu kan. Bible-nya aku pelajarin, Al-Qurannya aku pelajarin. Masa Al-Quran nggak ada yang salah? Di otak saya seperti itu. Ini kan tulisannya manusia juga. Akhirnya saya pelajarin 4 tahun Bang Naga itu bolak-balik dari Al-Fatihah sampai Al-Ikhlas, Al-Fatihah sampai Al-Ikhlas. Cuman baca terjemahannya, saya sembunyi di kamar sampai Al-Quran itu covernya saya tutupin orang main gitar. Saya bolak-balik, nggak ada ayat-ayat yang kotor seperti dalam Bible sendiri. Lama-lama saya otak kan mikir Bang Naga, ini kok malah gila, saya tiap debat di medsos dengan muslim, bukannya saya menang, padahal saya pakai firman Tuhan kan. Logikanya kalau pakai firman Tuhan saya menang dong. Kok ini kalah gitu loh. Misalkan saya ditunjukkan ada Tuhan pinjam pisau cukur, misalkan ditunjukkan lagi ada Tuhan berkelahi dengan Yakub, Tuhan kalah. Lama-lama akhirnya tersadar gitu kan.
ini nggak benar kalau kayak gini gitu. Ini nggak benar, nggak bisa. Mulai sebelum dilanjutkan Bang Ferry, ada nggak pernah perasaan kan di Bible kan mereka kan mengambil kata-kata Allah, sedangkan di Al-Quran kata-kata Allah. Ada perasaan nggak kok bisa sama dengan Muslim sedangkan aslinya itu bukan Allah, Yesus? Ada nggak perasaan abang itu? Lanjut. Nanti yang terakhir yang diceritain, lanjut. Jadi pengertian saya dulu begini bang, pengertian saya. Umat Yahudi adalah umatnya Nabi Musa. Saya umatnya Nabi Isa atau Yesus Kristus. Sedangkan Muslim adalah umat Nabi Muhammad. Tuhannya tetap satu. Gitu pengertian saya dulu kan. Jadi kita itu berebut daripada Nabi mana nih yang asli dan yang palsu. Karena doktrin saya dulu kan Nabi Muhammad adalah Nabi palsu. Begitu. Jadi abang apa dulu bang? Abang dulu apa Protestan? Katolik. Iya. Kalau nama baptis waktu lahir ya Fergus. Waktu baptis lahir itu saya juga pernah ngobrol dengan Roh Kudus itu di ruang sakramen ya. Ketawa aku Bang. Pernah kan aku juga pura-pura gila. Jadi ya kita kan orang ada gila-gilanya ke. Kita kan orang sembuh dari gila, wajar lah. Nah, jadi udah sehat lah kita. Udah sembuh. Ya, jadi ketika saya memahami itu, jadi kita umat daripada Tuhan, cuman beda daripada nabinya itu sendiri, Bang Naga. Pengertian saya begitu. Itu loh, pengertian saya begitu. Dan saya kan tidak terlalu mendalami yang namanya kitab-kitab. Nah, akhirnya saya mulai bingung nih, mulai menanyakan hal-hal yang irasional seperti itu pada bapak-bapak gereja. Cuman jawabannya, kamu itu kurang memahami seperti itu, kamu itu orang yang nggak pernah ke gereja, wajar kamu. Akhirnya sifat-sifat Yudas ini nempel sama, aduh ini kok jawabannya kayak gini. Bukannya aku dikasih pengertian yang masuk akal, apa yang aku tanyakan kok jawabannya seperti ini. Nah, mulai akhirnya mempelajari Al-Quran sedalam-dalamnya. Belum berani Bang Naga mengambil keputusan karena saya yakin semua di sini paham. Untuk menjadi seorang mu'alaf, saya yakin umat Kristen pun hati kecil nurani mereka tahu bahwa yang mereka yakin itu salah. Saya yakin. Saya yakin. Iya, hanya betul. Mereka mempertimbangkan bagaimana keluarga banyak saya, pertimbangan itu betul. Bagaimana. Jadi kita juga tidak bisa mengklaim apa mereka itu benar-benar sholat. Mereka juga sebenarnya mikir, mereka ngerti duit, ngerti pacaran, berarti kan waras kan. Betul sekali. Betul. Iya, jadi mereka tahu sebenarnya kebenaran itu, tapi mereka nggak berani, banyak yang ditutup, yang kayak jadi apa sama mereka. Iya, konsekuensinya saya tahu banget konsekuensinya, kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga, bahkan dimusuhi segala macam. Saya tahu, tapi hati kecil nurani mereka saya yakin 100% karena manusia itu fitrahnya itu berasal dari kebenaran dari Tuhan itu sendiri. Saya yakin 100% mereka tahu kebenaran Islam. Hanya mereka takut. Dan sudah menjadi sifat manusia Bang Naga, suka ngajak orang jadi. Saya tutup kamera dulu merokok ya. Ya. Enggak, saya enggak ngerokok. Bukan yoga Bung merokok. Lanjut. Buka lagi. Jadi yoga, maaf yoga, interupsi. Itu ada Yohanes ART itu, Jai adalah jemaat gereja yang taat. Ini room sesat. Tolong itu di mute aja. Mana? Itu ada yang mana? Itu Yohanes. Jangan biarkan kayak gitu Pak. Yohanes ART itu teman gereja aku itu. Teman gereja aku itu. Tolong itu teman gereja aku itu suka buat owner itu. Hapus aja itu. Udah saya blokir. Nah, ya, kalau memang kami tersesat naik, cobalah tuntun kami jadi benar. Jangan typing kayak gitu kan orang gila itu. Ya, saya mohon maaf Bang Jess, tadi saya tidak fokus karena mendengar apa ini, rupanya dia typing, baru satu typing itu. Lanjut. Banyak itu dari tadi, aku cuman nggak enak mau motong. Udah, lanjut. Ya, jadi Mbak Naga sudah menjadi tabiat manusia suka ngajak orang menjadi tersesat. Itu tabiat manusia. Sudah tabiat manusia. Kita mabuk, temennya kita nggak minum, kita tawarin, ayolah mabuk bareng. Itu udah tabiat. Jadi ketika orang-orang ini tersesat, mereka juga ingin mengajak orang lain tersesat. Tapi saya seyakin-yakinnya orang-orang ini kalau yang tahu Islam, mengenal Islam dan berdebat dengan Islam, dengan akal sehat dia tahu bahwa dia itu sudah tersesat. Saya yakin Bang Naga, saya yakin hanya mereka tidak punya keberanian untuk menjadi seorang mu'alaf. Itu satu, harus jujur, berani menerima konsekuensinya. Betul. Berani jujur pada diri sendiri. Betul sekali. Betul. Waktu itu Bang, saya menjadi netral. Waktu saya belajar Islam itu Al-Quran, saya netral kan. Saya buang doktrin, saya tidak percaya dengan Islam, saya tidak percaya dengan Kristen. Lalu saya ambil buku ini, Bible ini, saya anggap ini kalau ember sudah kecampur air kencing ini.
Iya, karena tulisan-tulisannya sudah nggak masuk akal, firman Tuhannya sudah nggak masuk akal, dikaji dengan otak itu nggak masuk akal. Maka saya ambil Al-Quran, saya netral sama Al-Quran, tidak ada sangkaan buruk terhadap Al-Quran. Saya baca seadanya, semampu saya. Ternyata saya tidak menemukan kecacatan. Bahkan ketika saya membaca buku-buku hadis, pertama kali saya baca buku hadis itu ada pesan dari Rasulullah bahwa kamu seorang muslim bukanlah muslim yang baik apabila kamu tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangga kamu dalam keadaan lapar. Ini saya cocokkan dengan yang selama ini saya adopsi. Bagaimana mungkin seorang nabi yang katanya teroris, suka ngebunuh, dia memberikan instruksi kepada umatnya untuk saling berbagi. Ini nggak masuk akal, gitu kan? Sampai orang yang lagi jalan itu dikasih tahu sama Nabi, apabila kamu berjalan ada duri di jalan, singkirkan. Nabi mengajarkan itu, ada duri di jalan. Jadi kalau saya lihat dari buku-buku hadis perilaku Nabi Muhammad, ya Allah, itu benar-benar mulia, jauh dari yang dituduhkan orang-orang Kristen, sangat jauh. Makanya saya katakan sama saudara-saudara saya yang Kristen, cobalah kamu netral, jangan jadi Kristen, jangan jadi Muslim, bukalah buku dua-dua ini dan kamu jujur pada diri kamu sendiri. 100% betul, bejujur, betul itu, betul. Masa kamu berdiri di atas agama, kamu dengan kebohongan? Ingat, saya bilang sama teman saya, ingat kamu masuk kuburan dengan diri kamu sendiri, kamu berhadapan dengan Allah loh. Kamu berhadapan sendiri, enak sekali kamu, dosa sudah ditebus. Nggak ada penebusan. Kalau memang dosa itu sudah ditebus, saya sudah mati duluan. Ngapain saya lama-lama hidup? Sudah dibayar kok. Gimana sih? Saya mau berbuat dosa, apa masalahnya? Kalau saya dilarang berdosa, lalu apa yang dibayar oleh Yesus? Yesus membayar dosa, berarti saya harus berbuat dosa. Logikanya begitu. Kalau saya tidak berbuat dosa, apanya yang dibayar? Betul. Yesus aja nggak selamat kok mati, dia tergantung. Faktanya Yesus berkata, apabila tangan kamu membuat kamu masuk neraka, mata kamu membuat masuk neraka, congkel mata kamu. Artinya apa? Dosanya ditanggung sendiri-sendiri. Yesus bilang seperti itu. Makanya saya katakan sama teman-teman Kristen, kamu mikir, kamu masuk kuburan tuh nggak sama pendeta, nggak sama siapa-siapa, kamu bahkan sama orang tua kamu pun nggak. Kamu berhadapan dengan Tuhan dan kamu akan dimintai pertanggungjawaban urusan kamu waktu di dunia. Bagaimana? Kamu sekarang teriak-teriak dengan gembira, Yesus sudah menebus dosa, mati menebus dosa. Sekarang kamu mati aja. Al-Quran menyatakan itu. Apabila kampung akhirat adalah kampung halamanmu, mintalah mati segera. Kamu gak bakal mau, karena hati kecil kamu juga punya keraguan-keraguan terhadap iman kamu. Ya kira-kira itu saja Bang Naga. Alhamdulillah. Sebelum ke yoga ya kan. Assalamualaikum Ustaz Lipus. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum. Oke, saya sambung sedikit ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya yang saudara Kristen ini tahu kebenaran. Cuma makanya aku bilang, seandainya saya keluar dari Islam, saya takut miskin, takut kelaparan. Karena kalau makanya yang dibilang, kenapa itu? Kamu orang gak ada akal. Kenapa dibilang gak ada akal oleh pihak Muslim? Allah udah mengatakan gak ada akal. Kenapa? Kamu takut lapar. Ya, demi kamu karena takut lapar, kamu mempertahankan yang salah. Contoh kayak gini ya. Kita sudah tahu itu jalan itu bagus. Karena kita takut nggak bisa lewat, kita jalan dengan jalan yang becek. Itu yang terjadi, realitas banyak. Memang mualaf tantangannya paling besar. Ya, kalau istri saya perjuangannya tuh lebih sedih, dia umur 8 tahun. Bayangkan kedua orang tuanya Kristen, dia ikut nenek Muslim, tinggal di tempat orang tuanya yang dikasih itu. Tapi saya tidak mau cerita ya, karena saya bilang itu masa lalu. Malahan saya doakan mertua saya semoga mendapat hidayah dari Allah ya. Ini untuk saudaraku yang Muslim, saya tidak akan naikkan kecuali Anda tulis Anda seorang mualaf ya. Untuk saudaraku Muslim minta naik, tidak akan saya naikkan. Yoga jangan menaikkan orang, kecuali saya yang naikkan. Oke, ini apa yoga? Kalau Bang Jack dulu ditanya sama Bang Juma, mana mungkin orang Palembang jadi oten? Kata Jack, masih saya teringat, saya bukan orang Palembang, tapi lahir di Palembang. Masih ingat kata-kata itu Bang Jack? Iya. Yoga dulu, habis itu ke Ustadz Filipus. Yoga dulu. Yoga kalau nggak silap satu minggu ya, satu minggu dirimu langsung mualaf ya. Bang, izin yoga bentar. Yoga izin bentar. Ada mamaku manggil. Aku cuman mau turun abis ini. Aku bentar ya yoga. Siap. Jadi kayak gini ya teman. Iya, soalnya mamaku dari baru balik, dia biasa kan masih ada acara kan kemarin kan. Takut aku di toko soalnya sekarang. Jadi kayak gini teman-teman. Jadi kayak gini. Apapun yang disampaikan oleh Bang Naga, Bang Jimen, Yoga, atau nanti Ustadz Filipus, apalagi Bang Ferry tadi juga ya.
percayalah Tuhan itu selalu bersama kita, Allah itu selalu bersama kita. Ujian mualaf kayak yoga gak usah aku ceritakan sampai hilang pun itu giginya, aku pun sampai hancur pun, gepeng pun bijiku kan, sampai 4 kali pun. Dan siapa sebenarnya? Orang tua. Tapi kenapa? Tuhan itu beserta kita. Allah berserta kita, Allah berserta kita. Sorry, aku masih ke bawah-bawah sama yang dulu-dulu ya. Nah, kenapa kita dari kecil dididik harus mandi, berangkat sekolah, kayak gitu kan, dikasih makan. Setelah dewasa kita berhak menentukan pilihan. Mati kita adalah milik kita. Jadi kita nggak akan mati bersama orang-orang, tapi kita mati menghadap Tuhan yang Maha Esa. Janganlah kau pergi lagi ke gereja yang tidak suci itu. Aku ingatkan itu ya. Orang lagi datang bulan pun boleh ke gereja. Orang nginjek belum mandi pun ada jigong pun boleh ke gereja. Coba bayangkan ketika aku menjadi muslim ya. Aku langsung berasa ganteng, berasa bersih. Aku mau menghadap Allah. Kita mandi, kita bersuci kayak gitu. Nah, itu sudah satu tanda mana ada Tuhan di gereja. Itu aja aku mau turun dulu karena mama aku sudah panggil-panggil. Dan meskipun teman-teman mungkin ada yang mau jadi mu'alaf sama kayak kita percayalah Tuhan Allah selalu bersama kita. Nah, itu aja ya. Assalamualaikum. Bentar, mama aku udah panggil yoga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok Bang Jay suaranya hampir mirip kayak Bang Yoga? Udah, Ustaz Lipus. Udah ngikut dia. Yoga dulu. Habis yoga baru Ustaz Lipus. Karena Ustaz Lipus nanti panjang. Telinga saya yang banyak congeknya ya? Enggak, betul Ustaz Lipus betul enggak? Ustaz Lipus enggak Ustazku. Lanjut yoga. Iya, kayak gini kan. Kenapa aku bisa mualaf gitu kan? Banyak hal-hal yang kontra yang kupikirkan. Yang pertama itu kan gini. Teman-temanku ada juga sebagian itu yang muslim, ya kan. Terus kebetulan kan mamaku itu kan piara babi kan. Dia kayak piara babi gitulah gitu. Di muslim itu kan babi itu kan haram kan. Jangankan untuk dimakan, disentuh pun itu haram gitu. Jadi setiaplah aku pergi bawa bekal aku ke kantor kan, ke tempat kerja aku, datanglah temanku bilang kan gini. Apa sayurmu yoga, katakan daging B, nggak usah kita ngomong goreng nanti kena band aku. Daging B, aku bilang kayak gitu. Terus nggak boleh itu dimakan lo, haram itu, kata kayak gitu. Kenapa pula haram? Aku bilang gitu. Iya haram itu lo, kata gitu kan. Gitu ya aku bilang gitu. Terus kan abis itu ku tanya lah mama aku kan, mak gini lo mak, apa benar mak itu haram mak? Siapa yang bilang, kata mamaku? Teman-temanku bilang kayak gitu mak. Boardnya itu kata gitu kan, apa pula haram? Dia yang haram itu, kata kayak gitu. Terus kan habis itu apalah ku cari tahu lah kan tentang makan daging babi itu kan. Terus habis itu kan ada itu di Alkitab itu sudah ada itu kan, sudah tertulis itu kan, seperti di Ulangan 14:8 dia kan, jangan juga tunggu aku ingat dulu. Oh ya gini dia. Juga babi hutan karena memang berkuku belah. Ya gitu kan, tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu, katanya kan. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan janganlah kamu terkena bangkainya. Jangankan untuk memakan, seperti memegang bangkainya aja kita haram gitu. Kutanya lah mamaku kan, mak ada tertulis loh mak itu di Alkitab, jangan memakan babi. Ku bilang kayak gitu kan. Kenapa mak orang Islam gak makan babi mak, sedangkan kita orang Kristen makan babi? Ku bilang kayak gitu. Ada gila-gila aku tengok, kata mama aku kan. Apa pula itu yang kau pikir-pikirkan itu? Udah nggak perlu itu kau cari-cari tahu itu kan. Ku tanya lah sama pendeta. Oh Pak Pendeta, bilang gitu kan. Ini loh Pak. Kenapa Pak di Islam itu Pak tidak boleh memakan babi? Ku bilang kan. Sedangkan di Kristen itu boleh. Padahal sudah tertulis itu kan tidak boleh memakan babi. Ku bilang gitu. Udah gak perlu itu kau tanya, kata kayak gitu kan. Ngapa pula itu kau tanya, memurtadin kau, kata kayak gitu kan. Bukan lo, mana pula, nggak mungkin lah, aku bilang gitu kan. Aku benci kan sama Islam itu. Jadi gini loh, ada keraguan-keraguanku kan. Banyak loh ku baca kitab itu, ku baca lah di Timotius 6:16, ku baca lah di Injil Keluaran 3:30, ku baca pula di Yohanes 20:17, ku baca pula di 8:54 kan, ku baca pula di Matius 8:19, ku baca di Markus 10:18, ku baca Matius 7:21, ku baca 18:19, ku baca pula 19:17. Pokoknya banyak itu ayat-ayatnya. Mungkin ada di Alkitab itu 5 ayat itu yang mengaku bahwa Yesus itulah Tuhan, tetapi 150 Yesus mengaku dirinya bukan Tuhan ya. Ada itu. Nah, jadi abis itu kan adalah keraguan-keraguanku. Kok ragu aku ya, aku bilang kayak gitu kan.
kok gimana pula diimani? Kita imani saja, aku bilang gitu. Kalau kita imani saja tanpa kita cerna ya percuma lah. Karena kan itu kan dari Tuhan ku gitu kan. Kenapa pula diimani? Aku bilang gitu kan. Pokoknya sepanjang malam hampir gila aku itu berpikir kan. Kenapa pula? Kenapa? Aku bilang kayak gitu. Apa ini? Kutanya sama pendeta, udah nggak perlu kok apa imani saja itu, kata kayak gitu. Kok diimani pula? Aku bilang gitu kan. Nah, datanglah temanku, adalah teman-temanku kan bilang kayak gini. Aku nggak tahu pertama di TikTok ini nggak tahu aku. Temanku bilang, Yoga, ada loh orang yang ngomong-ngomong Yesus. Kok kan lantam kau, kata kayak gitu kan. Ayolah kita basmi dulu orang-orang gitu, kita sadarkan ke jalan Yesus, ke jalan Tuhan, kata kayak gitu, bahwa Yesus itu benar, kata kayak gitu kan. Terus ku bilang kayak gini, malas aku lah, banyak kerjaanku, ku bilang kayak gitu kan. Habis itu berdebatlah teman-temanku itu di room si Pandi itu kalau nggak salah kan. Tapi itu bukan satu hari itu aja, pokoknya ada 1 minggu mereka itu berdebatkan. Ku tengokin aja kan dari bawah orang itu. Terus dikasihlah ikutlah aku kedua kali. Kan aku udah ragu juga, pertama udah ragu aku tentang keimananku seperti seorang Kristen, ragu seragu-ragunya. Banyak ayat-ayat yang mengatakan bahwa itu bukan Tuhan gitu kan. Habis itu apalah aku berdebatlah aku sama si Bang Jibril itu kalau nggak salah, sama si Uniripa juga, sampai berantem juga aku sama Uniripa itu di Miss Pandi itu. Nah, si Jibril lagi lah itu biang keroknya, aku bilang. Kenapa sih biang keroknya? Dikasihlah sama dia. Nah, Ya Allah. Lanjut. dikasihlah sama dia itu kan satu pembuktian itu kan. Terus ku buka lah di laptop kayak gini. Terus ku campurkan dengan keraguanku tadi kan. Terus ku baca lagi, itu belum masuk ke otakku itu kan. Terus ku bacalah kan di Matius 13, Bapa Allahku yang di sorga. Karena kan gini kan, aku kan Protestan, karena kami mengapakan Tritunggal tadi kan. Terus ku baca pula di Matius di mana ku baca waktu itu, Kejadian kalau nggak salah itu. Di Kejadian. Di Kejadian 1 dan 2 kalau nggak salah itu kan, Allah menciptakan langit dan bumi. Bilang gitu kan. Di Lukas juga aku baca itu 10:21. Bapa Allah Tuhan langit dan bumi. Bilang gitu kan. Berarti secara tidak sengaja Yesus itu dia tidak bisa ngapa-ngapain loh tanpa Bapa tadi. Bapak ini siapa? Nah, itu Bapak itu siapa kan? Terus di Yohanes 1:18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Ya, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Rupanya pun tidak, suaranya pun tidak. Iya. Jadi aku berpikir kayak gini, tidak seorang pun yang tidak pernah melihat Allah. Sedangkan Yesus itu Allah. Kenapa dia bisa dilihat? Betul kan? Nah di situ aku mikir, udah nggak iya nih, aku bilang kayak gini kan. Tapi aku simpan keraguanku itu kan, aku tahu kebenaran itu, aku tahu itu kebenaran itu, karena kan aku membaca Alkitab juga nya. Ada keraguanku. Nah di situlah, karena kenapa aku berani? Karena gini, satu, aku tidak tergantung oleh orang tuaku. Aku punya usaha dan aku punya tentang hidupku sendiri gitu kan. Nggak takut aku di saat itu. Yoga, saya potong dulu. Itu ada nggak permintaan akun pribadi nggak si Noval minta naik? Noval, ada nggak? Ntar dulu. Ini ada. Lanjut Yoga. Iya, ya kan. Habis itu kan dikasihlah data sama Bang Jibril, itu jam berapa itu lupa aku itu. Nah disitulah hatiku mulai tergoyang. Tapi kayak gini Pak Naga, di saat itu kan aku bimbangnya gini. Di satu sisi kebenaran itu terungkap, di satu sisi aku memikirkan orang tuaku. Kupikir apalah kata keluargaku nanti ini. Tapi aku berpikir kayak gini, kalau memang ini Allah yang sesungguhnya, bilang gitu kan, pasti nanti aku yakin Tuhan melindungiku. Aku bilang kayak gitu kan. Nah, terus ku baca lagi di itulah ayat pertama yang aku baca itu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad itu kan. Itu kan menceritakan bahwa Tuhan itu tunggal. Betul kan tidak, Pak?
Iya. Iya. Betul, lanjut, Tuhan, lanjut, Bang. iya. Tuhan itu tunggal kan, dia tidak berada diperanakan gitu loh. Iya. Jadi masuk ini perkataan Yesus sama yang di Qul Huwallahu Ahad tadi ku bilang. Masuk ini ku bilang. Oh berarti inilah Tuhan yang sesungguhnya. Inilah Tuhan ku bilang. Terus datanglah kebenaran itu kan. Apalah aku bersadatlah aku di situ kan. Oh habis itu ini langsunglah ke cerita keluarga lagi, tapi tidak perlu aku ceritakan. Kau usah habis. Ya jadi, nah di situ Jangan kalau terjadinya keluarga jangan. aku. Stop. Ya itulah ceritanya aku bisa Oke. mualaf tadi. Alhamdulillah ya kan. Itu dia. Ini kita sapa dulu calon mualaf baru. Assalamualaikum saudaraku Noval. Assalamualaikum, Dinda Noval. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada kumpul semua ya? Udah. Udah. Kemarin Bang Novan itu sama saya, Bang Naga. Itu Oh, namanya Novan ini. Iya, Noval. Akun baru kah Bang Novan? Aku udah follow Abang pun yang kemarin. Sama Kristen tuh sama saya tuh dia tuh. Iya, masalahnya akun yang satu lagi kena ban, jadi nggak bisa Iya. Izin bicara dulu ya Bang Yoga Siap. dan juga Siap. sebelum saya dapat giliran bicara, saya minta 1 menit dulu. Siap. Teman-teman 1.300 orang, tolong follow saya karena ini akun yang ke-18. Karena belasan akun lain tumbang, 7 akun 2 hari ini 7 akun tumbang karena ya begitulah. Tahulah seperti apa Filipus Christian di kancah apologetik ini ya. Jadi ini akun saya buat kemarin sudah langsung bisa open cam 1.000 lebih, kena tombak tadi pagi. Jadi sekarang 1 hari ini saya nggak live. Baru ini kali lagi saya pinjam nomor HP orang untuk dibuat tempat konfirmasi akun yang baru. Jadi mohon di follow, nggak usah kasih gift ke saya. Ya saya nggak butuh gift. Saya sampaikan saya nggak butuh gift karena dari belasan akun yang tumbang itu ada yang pausnya 3, 4, singanya 2. Itu saya nggak ambil semua. Kenapa? Saya gaptek 1. Yang kedua, akun belum sempat diapa-apain udah tumbang. Ada yang tumbang permanen, ada yang tumbang sedikit. Jadi follow supaya kesaksian kita bermanfaat untuk meningkatkan ketakwaan, keimanan serta defender untuk defense untuk upaya pemurtadan dan penangkalan akidah dari Bani Kufar. Sekaligus kita semua sama-sama fisabilillah sebagai pemain bukan penonton. Demikian, lanjut. Oke ya. Untuk saudaraku, jangan dikasih hadiah ke Ustadz Filipus, tolong di follow. Ini ada 1,4K. Ustadz Filipus hanya butuh sekarang 700 orang. Taruhlah 700 orang, saya cek ini Ustadz Filipus baru ada yang follow sekitar 500 orang. Berarti 510 lagi ya. Tolong di follow Ustadz Filipus Christian ya. Dan kalau yang ada hadiah tolong dikirim mawar love orange ya, yang kayak saya naikkan yang mualaf ya, yang muslim jangan minta naik, tolong cabut permintaan naik yang muslim ya. Kalau ada mualaf 3 orang pun nanti saya turun ya. Yang mualaf aja. Nggak usah kasih apapun, gift apapun jangan. Itu. Di follow. Jadi sayang gift Anda nanti sayang, kasihan. Ada Dindazi di bawah Bang Naga dinaikkan lagi. Dindazi. Oke, siap. Ustadz ditombak apalagi akun gimana? Ustadz Filipus silakan bersaksi dulu, habis itu nanti baru giliran si Novan. Lanjut Ustadz Filipus. Oke, singkat aja kayaknya kalau saya ya sebetulnya ya singkat aja Ustadz Filipus. Singkat aja. Sudah banyak sekali yang udah kenal saya, alhamdulillah wa syukurillah. Sudah banyak di TikTok ini udah kenal saya, termasuk di YouTube sebab saya tampil di media sosial itu tahun 2015-16 itu sudah tampil di YouTube. Bahkan YouTube saya tampil pertama itu nyaris saya di beker ya oleh masa sekampung. Istri saya pun hampir keguguran karena digeruduk masa sekampung karena kesaksian saya dengan Ustadz Insan LS Mokuginta rahimahullah yang datang untuk meminta keterangan kesaksian dari saya. Ya itu pertama kali, jadi ya sudah banyak saya rasa, jadi ya tentang perjalanan saya banyak juga, silakan Anda cari di Hidayatullah TV, itu yang ribuan yang nonton, ada juga yang di Geraha Mu'allaf atau yang ada di Filipus Christian Channel pun ada, Anda silakan cari. Intinya kurang lebih sama saya dengan mu'allaf lain ya, ceritanya kurang lebih sama, cuman perbedaannya mungkin dengan Bang Yoga ini mendapatkan petunjuk jalan itu dari Biblos. Kalau saya enggak, kebalik. Saya mendapatkan petunjuk jalan dari ketidaksukaan kepada Islam
ketidaksukaan kepada ajaran Islam, ajaran Muhammad, ajaran Arab, ajaran ya, padang pasir lah menurut saya waktu itu, yang tidak mendasar dan sangat kemudian menimbulkan ketidaksukaan ya, kebencian ya, nggak bisa dilangsung ini kita plesetkan saja. Kebencian dalam hati saya itu sangat mengakar karena memang dari sedari kecil saya dicekoki dengan informasi yang negatif tentang Islam, tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang Al-Quran. Sehingga kalaupun dulu saya pernah sekolah pendeta karismatik, di sekolah itu ada pelajaran namanya misiologi, kami belajar tentang Islam juga hal yang kita pelajari ada yang negatif, sehingga itu yang membuat saya kemudian masuk Islam pura-pura selama 3 tahun. Namun alhamdulillah di tahun ketiga saya mendapatkan hidayah yang sesungguhnya. Ya, variasi hidayah yang diceritakan oleh teman-teman mu'alaf ini sangat menguatkan sekali, sangat barokah sekali tentu saja. Tetapi bedanya dengan saya adalah saya bahkan 6 sampai 7 kali mungkin menolak hidayah itu. Ya, masih muda, masih bujang belia saya datang hidayah ingin masuk Islam, namun ketidaksukaan itu lebih besar kepada Islam daripada keinginan untuk mu'alaf. Kemudian setelah masuk Islam, setelah masuk sekolah pendeta, sekolah Alkitab pun ingin masuk Islam karena beberapa kali berdialog dengan orang-orang Islam di daerah transmigrasi, tapi saya masih menolak karena ketidaksukaan terhadap Islam jauh lebih besar daripada hidayah itu. Hidayahnya masih kecil begitu. Sampai saya pun memutuskan untuk mencari cara untuk bisa masuk pesantren, yaitu dengan cara masuk Islam secara pura-pura, bersyahadat pura-pura ya. Namun syahadat itu pun latar belakangi dari dialog diskusi saya dengan seorang yang mengetahui sedikit banyak tentang ajaran dua agama ini. Dari diskusi itu saya tidak hadir pada putaran ketiga diskusi kami. Saya dicap kalah dalam berargumen. Padahal saya nggak datang di putaran ketiga itu karena mami saya meninggal. Sehingga saya tidak datang, dicaplah saya ini kalah. Sehingga harus mengikuti agama pemenang diskusi pada waktu itu. Nah, hal itu menjadikan saya batu loncatan saya untuk kemudian berkamuflase masuk Islam. Artinya alasan saya masuk Islam semakin kuat. Untuk bukan masuk Islam karena hidayah ya, tapi untuk memasuki Islam, belajar dari dalam, dan sampai saya saya kemudian pergi merantau sampai ke Jawa Tengah untuk mempelajari Islam di pondok pesantren. Sebelum di pondok pesantren Jawa Tengah, saya juga sudah di pondok pesantren yang ada di Manado, Sulawesi Utara, cabang Jawa Timur, bukannya di Sulawesi Utara. Ya, kemudian saya pelajari Islam itu seperti apa, mencari kelemahan, keburukan, dan ajaran-ajaran radikal yang ada di dalam Islam. Ajaran terlalu romantis itu ya, terong diiris-iris. Ajaran pembinihan dan ajaran perung-perung ya, perang-perungan dan bembam-bembum ya. Sehingga saya mencari tahu dalam Islam apa yang terjadi, tidak saya temukan kecuali kebenaran, tidak saya temukan dalam pendidikan pondok pesantren kecuali orang-orang yang bermunajat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, belajar kalamullah, belajar menjadi manusia yang jauh daripada kedagingan, keduniawian, ya, belajar menyerahkan diri sepenuhnya kepada kekuasaan Allah. Itu yang saya dapatkan dari ajaran Islam, yang saya pelajari dari akar atau dari pohonnya langsung, yaitu pondok pesantren. Sehingga hidayah pun datang. Yang tadinya saya berniat setelah saya mengetahui fikih, saya mengetahui bahasa Arab, saya mengetahui ilmu Islam, sedikit banyak saya bisa kembali ke Kristen untuk kemudian dipergunakan dalam medan penginjilan, tentu saja untuk mendatangi orang-orang Islam yang awam di daerah-daerah transmigrasi, di daerah Sulawesi, Maluku, dan Papua, untuk membuka pos PI atau pos penginjilan, pos pelayanan Injil di sana, sehingga banyak yang dimurtadkan. Namun Allah berkehendak lain. Di tahun ketiga saya bukannya kembali masuk Kristen dan berniat memurtadkan banyak orang. Tahun ketiga saya dapat hidayah, menangis sejadi-jadinya. Sama seperti Bang Jay tadi, saya semalam tidak bisa tidur, gelisah, putar sana putar sini sampai sakit kepala, karena mempertimbangkan hidayah yang sudah sangat kuat dalam dada saya, sehingga saya harus memutuskan untuk sungguh-sungguh masuk Islam. Dan alhamdulillah, bulan November 2012 setelah bersyahadat 2009 sampai 2012 saya tidak dapat hidayah dalam perjalanan pencarian saya, dalam penyelidikan saya terhadap keburukan Islam itu. Tahun ketiga itu tepatnya di 27 November 2012 saya dapat hidayah. Alhamdulillah wa syukurillah, saya nggak jadi pulang ke sana untuk kembali
memurtadkan orang, malahan alhamdulillah wa syukurillah lewat tangan saya yang hina ini puluhan bahkan mungkin sudah ratusan sudah sampai mencapai ratus ya orang-orang kemudian bersyahadat di daerah saya, termasuk ya belasan dari anggota keluarga saya sendiri yang kemudian memeluk Islam dalam keadaan ya sudah bersyahadat, dan alhamdulillah sekarang mereka belajar Islam. Terima kasih ya, ini yang perlu saya sampaikan. Alhamdulillah. Kepada seluruh mualaf, Masya Allah. Alhamdulillah. Selamat hari mualaf sedunia, mudah-mudahan di hari mualaf sedunia ini kita semua mualaf terus Amin ya Rabbal Alamin, ya Allah ya Rabbi. Amin dan menjadi asbab hidayah bagi sekalian alam. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudaraku yang di bawah, mohon 400 orang lagi ya di follow Ustaz Filipus Christian ya. Beliau juga narasumber di tempat Bang Faruq ya, seorang mualaf ya. Beliau juga kita pakai sebagai narasumber. Debater ya, Muslim di Rumbang Faruq Sianipar ya. Tolong di follow, bukan hadiah, gift. Nggak usah dikasih gift. Beliau tidak bisa tidak pernah mengambil. Saudara kasih singa sia-sia aja. Bukan hadiah yang diminta, follow. Ini follow, ini yang naik giftnya, bukan gift. Udah 1,4 yang follow sedikit aja. Apa ini kah separuh oten ini? Tolong ya di follow ya. Ini saudara baru kita, dia mualaf 2 kali. Semalam dia masuk lagi Islam di Rumbang Juma. Untuk saudaraku 1,4 ini saya mohon maaf dari hati saya yang paling dalam. Untuk saudaraku, kalau ada kata-kata salah untuk Noval, mohon dimaafkan. Kalau bisa saudaraku jangan buka komal debat dulu. Buka komal kayak yoga hanya untuk menaikkan yang Muslim bertanya. Buka komal belajar ikro aja bang Novan kayak aku. Tiap hari pun aku ngaji, nggak apa-apa lah kalau itu kan. Kalau boleh saya komal kesaksian Islam bertanya judulnya begitu, dan kemudian naikkan ustadz untuk kemudian kita belajar fikih ya, terutama kita harus tahu pembagian daripada najis itu ternyata ada 3 loh najis itu ya teman-teman mualafku sekalian ya. Masya Allah, saya mau sebut apa ya sebagai bentuk kerinduan saya kepada kalian. Kebanggaan saya ada banyak mualaf di sini. Ternyata kita nggak pernah mengenal yang namanya najis. Di Islam ternyata najis itu terbagi menjadi 3, yaitu mukafafah, mutawasita, dan mughalladhah. Nah, kita nggak tahu itu. Dulu kita kencing berdiri aja. Saya dulu bahkan sudah mau khotbah, masih sempat-sempatnya di belakang konsistori, di belakang mimbar, dinding itu saya masih tulis nama di dinding ya, kencing berdiri saya. Habis itu ujungnya saya pencarkan itu sampai kena lidah saya, kena bibir saya itu percikannya. Itu saya nggak tahu. Terus masih ada lagi singers yang kemudian berpasangan dengan saya khotbah, yang teman saya singers worship leader maksudnya MC, dia kemudian tembus haidnya. Jadi hanya ada di sini agama yang mengajarkan kesucian sampai kencing kentut pun ini diatur dalam Islam. Aku pun sama yoga kalau ke gereja kami nggak pernah mandi pun Ustaz. Cuma cuci muka aja pun kami. Boleh kasih masukan Bang Jai supaya terbiasa tidak mengucapkan Allah lagi. Seringlah untuk mengucapin subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Aku juga sering kayak gitu kadang kebawa dia kan. Kebawa-bawanya kan kita kan kadang Allah kayak gitu kan ya. Iya, supaya terbiasa sering. Umur berapa Bang Jai, umur berapa masuk Islam sekarang? 27. Wah, 27 tahun kan nggak mungkin disapu bersih kebiasaannya dalam 5 hari atau 1 bulan, 2 bulan. Ini saya aja sudah dari pesantren, pernah loh saya khotbah Jumat ini. Alhamdulillah dari tahun 2015 saya khotbah itu nggak pakai teks. Alhamdulillah. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahnya itu udah duduk di antara 2 khotbah itu, barakallahu li wa lakum bima fi minal ayati wa dzikril. Itu sudah saya hafal betul itu. Cepat sekali saya. Tapi yang saya nggak bisa hilangkan dengan begitu instan adalah ketika saya menyebut Allah. Iya benar Pak Ustadz, samanya itu. Allah tadi. Nah, teman-teman, bukan saya mau membela mualaf yang baru ya, yang di bawah. Betul, Ustaz. Lanjut, Ustaz. Ini sebentar, Ustaz. Untuk saudara saya, adik saya Ji, buat permintaan naik, ini yang taping, ini ada yang taping, kok Ji nggak dinaikkan ya, karena nggak ada permintaan naik. Lanjut, Ustaz. Nah, begini ya, saya sampaikan. Saya itu udah ratusan kali khotbah, tetapi sekitar 3 bulan, apa 2 bulan silam kalau nggak salah. Di khotbah Idul Adha itu kapan? Teman-teman, saya kan khotbah Id, sholat Id, Idul Adha di masjid saya di sini.
Tahu nggak saya? Ketika saya bilang Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Kan begitu. Kemudian setelah saya berdoa lagi di situ setelah khutbah kedua saya berdoa seperti ini. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allah ya Tuhan kami. Saya bilang ya Allah ya Tuhan kami. Saya masih sempat-sempatnya bilang begini. Segala puji syukur kami naikkan dan panjatkan kepadamu ya Tuhan. Bayangkan nada saya seperti itu. Lalu saya sambung. Iya sama Ustadz. Tapi Ustadz, ketika aku baca Iqra Ustadz ya, aku belajar Iqra kan ada Allah di situ kan. Aku nggak baca Allah, aku baca Allah. Tapi ketika aku nyebut pakai kayak kita gitu kan Tuhan Allah, tetaplah aku baca Allah pun dari tadi. Bener kata Bang Ferry. Kenapa lah kayak gitu ya? Harus terbiasa. Kan lidah kita terbiasa sejak kecil ke iya. Memang tadi masih nyangkut, masih ada lah. Lemak gontit itu ya masih adanya. Iya, tapi memang kita harus upgrade ulang, Bang. Jadi sering mungkin batas. Insya Allah kalau kita sering bergaul dengan orang-orang soleh, enggak. Kalau aku sholawat, Allah bener. Enggak pun aku pakai Allah, Allahumma sholli. Enggak pun kayak gitu. Berarti tunggu dulu kita sapa dulu Bang Calon ini. Assalamualaikum Bang Calon. Kayak gitu. Bang Calon. Iya, ini kawan baru kita itu ya. Iya ini yang ku bilang Yoga. Ini Dinda yang ku bilang kawan baru kita. Ini namanya Novan kan. Oh Bang Novan, apa kabar Bang Novan? Sehat kok Bang Novan. Saya tuh Bang Novan debat sama Kristen sama saya kemarin. Alhamdulillah sehat. Bentar ya. Bentar. Ini terbaru kok ganteng-ganteng ya, saya aja yang nggak ganteng. Ganteng pun, Bapak ini ganteng pun, cuman udah expired pun, itu labelnya ada 2015 expired itu kan. Bercanda kita. Oke ya, kita dulu dengar kesaksian Noval. Itu Jiman kurasa ditombak ya, karena tiba-tiba jatuh, mungkin ditombak sama tentara Romawi ya. Lanjut. Sebentar ya, sebelum mulai kesaksiannya, aku mau pamerin dulu. Kebetulan gue dapat baju dari Bang Dewa, Mahadewa ya. Ini bajunya. Cakep kali pun. Udah bertahun-tahun belum ada dapat. Makanya aku pamer. Iya, aku kok katanya mau dikasih pula, nggak dikasih pula. Aku sama Bang Dewa. Malah baru nih. Kaos partai malah saya dapatnya nih. Kaos partai. Sedikit lah. Bang Yoga, sedikit dulu izin lah. Nah, Zizi dulu dah. Nah, ini enggak mau bilang sama Abang Filipus. Iya. Abang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah. Merindunya. Iyalah sama-sama, masya Allah. Kita sudah berapa kali satu barisan dalam fisabilillah, masya Allah. Mohon doanya selalu Abang. Amin. Semangat terus berjuang Abangku. Insya Allah doakan supaya terus jadi asbab hidayah. Ini belasan akunku tumbang lo dalam 3 hari terakhir. Semangat Bang. Bang Yazi juga ditombak-tombak terus. Kalau Bang Novan ini mudah-mudahan masih ingat malam terakhir sebelum 5 menit sebelum beliau bersahadat ya. Memutuskan untuk bersahadat, Zi sempat bilang sama Bang Novan gini. Bang Novan, janganlah kau mati kecuali dalam keadaan Islam. Ingat? Ayo kawan-kawan maju tek layar dulu. Tetek dulu layar kami kawan-kawan. Tetek dulu layar kami kan biar kuat komal ini. Siapa namanya Kak? Angel sih. Tempo malam tuh sempat kita ngobrol sedikit ya, cuman aku bilang gitu Bang Novan, kan nggak tahu kalau ternyata masih anak-anak ya. Aku bilang Bang Novan jangan masih mati. Berapa Novan umurnya? Kecuali dalam 24. 20. Oh, adik kita berarti. Iya, setahun. Ya gitu. Siap. Tapi umur kita itu rata-rata hampir setahun 2 tahun bedanya ya waktu mualaf. Iya. Saya 25 tahun. Karena mungkin di usia itu kita mencari kebenaran dan bisa kita terbuka kan itu otak kita kan. Novan bukan kategori anak-anak. 24 tahun. Kalau udah nikah dia ini udah punya anak ini. Kita di daerah kita kan Novan umur 16 tahun, 15 tahun, Bang Naga izin itu Opu tahu pun itu mualaf loh Bang Naga. Yang Opu tahu itu Dinda Opu tahu itu mualaf juga itu di bawah. Sebenarnya Opu tahu. Opu tahu itu ada di bawah iya. Permintaan aja Dinda Opu tahu itu mualaf juga itu. Ya. Setelah itu kalau ada yang turun naik lagi bilang saya mualaf lalu buat permintaan gitu biar dibaca sama host, naiklah kita sebarkan hidayah melalui testimoni atau kesaksian. Sehingga insya Allah kita pun jadi
jadi asbab hidayah lewat testimoni kita atau kesaksian kita. Nggak perlulah kita sampai jadi ustadz kiai untuk Ini bisa ya? dakwah. Ini ya, bukan, saudaraku. bukan, bukan. Opu tahu cewek dia. Izin menyampaikan ya Bang ya. Iya. Nah, jadi buat teman-teman yang di bawah ya, silahkan follow-follow akun-akun yang di atas ya. Nggak usah kasih gift atau apa, nggak usah. Kami cuma minta setiap Anda sholat, saudara-saudaraku, doakan kami supaya kami tetap istiqomah dan iman Amin kami ya Allah, kuat, amin, amin, sehat, ya, Amin. bisa memperjuangkan agama Islam ini. Doakan kami. Amin ya Allah. Kalau teman-teman saudara-saudara tidak bisa dakwah, biar kami yang dakwah, biar kami yang maju. Kami seorang mualaf. Jangankan cuman masalah seperti ini. Kalau kepala kami diminta oleh Allah pun kami kasih. Insyaallah. Betul, insya Allah, betul, Allahu Akbar. Doakan kami supaya kami tetap sehat, tetap bisa berdakwah, berjuang di jalan Allah. Itu saja. Terima kasih Bang. Nada silakan dilanjut. Ini ya Allah. Untuk saudaraku yang 1,5 ini kan nggak mungkin oten semua. Tolong follow 200 lagi ya. Kami nggak butuh gift. Butuh di follow. Kayak Ustadz Filipus butuh di follow. Ya, butuh di follow ya. Lanjut Karena di follow sekarang pun paling 2 hari lagi minta di follow. Rajin-rajin lah. Karena saya pasti kalau tumbang bikin lagi akun dengan nama yang sama, bikin lagi. Cuma nomornya aja yang berbeda, angka di belakangnya aja yang berbeda. Oke, siap. Tadi Ya, nanggepin. Bang, kita beri kesempatan untuk buat Bang Novan, Bang ya. Novan dulu ya. Oke. Oke, Novan, lanjut Novan. Mana Bang Novan? Itu di atas. Novan buka meme-nya, Buka meme-nya Novan. Saya ganti baju kayaknya tadi ya. Ini enggak nampak ini. Ini itu di atas. Novan. Oh, sinyalnya mungkin. Apa masih kedengaran suara saya? Dengar nggak suara saya? Halo? Dengar nggak suara saya? Dengar, Pak. Berarti dia yang nge-lag itu. Ngelek. Jaringan dia mungkin itu. Bukan abang bicara macam marah-marah. Oh, jangan. Bukan bicara kami. Ya. Udah logatnya Bang Naga emang kayak gitu ya Bang Naga. Kawan-kawan bilang tolong ditek layar kami dulu ya. Tek dulu layar kami. Layar follow tap layar. Ayo tek dulu layar kami biar kuat komal ini, biar nggak ada tentara-tentara Romawi. Bang Naga kirain Bang Naga itu lagi ngamuk-ngamuk, ternyata memang logatnya seperti itu. Ini apa saudara kita Jima tadi kan udah ditombak satu. Oke, sekarang giliran Dinda kita Ji. Lanjut Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa sekarang ini semuanya abang-abangku ini ya. Bang Yoga berapa? Bareng kali ya? 27. Berarti abangku lah itu. Ya, dimulai dari mana? Dari start. Ya pengalaman kakak dulu pas menjadi Otin. Iya betul. Kalau itu sih darahnya Tuhan gitu kan banyak. Iya. Enggak sih, kalau itu berjalan biasa aja gitu, nggak ada pencarian khusus yang seperti teman-teman lakukan, nggak ada sih. Hanya saja pada suatu hari aku tuh mendapatkan pengalaman yang sangat memilukan hatiku gitu ya. Sebagai guru, jadi kan guru nih ngajar. Terus ditanyalah sama murid, Bunda Ji, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa gitu. Kebetulan karena guru matematika kan berpikir harus logik gitu kan. Karena matematika kan ilmu pasti. Jadi aku bilang sama dia lah, apa ini? Udah SMP masa tanya kayak gitu loh. Ya pasti jawabnya 3 lah gitu. Terus dia sambil lari dia bilang, terus kenapa Bunda percaya 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1? Aku bilang gitu kan. Melongok lah aku ini. Tapi dari kalimat yang apa ya, itu kayak selengean aja gitu, kayak candaan, cuman ngena gitu, berserak otakku kan, terpikir betul-betul. Lalu ku cari-cari, iya ya, sementara dalam mukadimah pembukaan Undang-Undang 45 juga Allah yang Maha Esa, selalu yang Maha Esa, semuanya Maha Esa gitu kan. Esa itu sebetulnya pengertiannya apa sih? Aku buka KBBI, tunggal tak berbilang satu-satunya, nggak ada yang lain. Terus aku mikir lagi, masuk akal nggak sih kalau Tuhan itu 1 dalam 3 atau 3 dalam 1 gitu? Kok direcord nih? Kok nggak? Oke. Habis itu aku mikir gitu, terus entah bagaimana gitu, Allah tuh mengaturnya gimana. Cuman suatu hari pas aku buka YouTube,
channelnya Bang Yusuf P itu lewat. Mungkin karena sama-sama dari Kalimantan Selatan ya. Jadi lewatlah channelnya itu. Aku buka penegak Islam. Tulisannya penegak Islam. Kok ada lambang salib gitu nih, apaan ini? Gitu kan. Tak buka. Ternyata debat. Nah, dari debat itu adalah itu Bang Zuma. Sama sebetulnya nasib kita itu. Bencinya minta ampun sama dia itu. Awal jangan panas dulu ya. Iya, Jangan sama salah. kita. Sakit hati Iya. aku. Betul itu. Sampai aku bilang itu. Maaf ya Bang Zuma. Aku Maaf bilang Bang itu. Zuma, maaf. Apa ini si songong ini? Ngomong apa songong ini? Iya. Lalu dia cerita tentang Dajjal. Dajjal tuh gini kan. Kau buka mata hatimu yang buta, dikasih Tuhan mata dua. Yang dibuka satu, satunya ditutup gitu kan. Dasar orang-orang Dajjal, umat Dajjal gitu. Sakit hati lah itu kan. Tapi dari sakit hati itu jadi kepikir ini. Apa ya iya ya yang disampaikannya itu ya? Apa iya gitu. Meskipun benci tapi kan kita ini juga orang-orang yang mau berpikir kan. Apalagi aku sedang mencari tahu siapa yang esa itu gitu. Aku mempelajari maksudnya banyak-banyak buku yang ku baca, banyak kitab-kitab lain yang selentingan lah ku dengar gitu. Penasaran aku dengan Quran itu gitu. Dan ketika aku buka Quran Bang, di situ Bang, ada 3 ayat yang betul-betul aku mentok, nggak bisa berkutik gitu. Ketika di Bibleku tidak ada kata bahwa akulah Tuhan atau Yesus Tuhan atau seperti itu kan nggak ada. Pengakuan beliau seorang Tuhan itu nggak ada. Pengakuan beliau justru utusan-utusan. Dan aku ingat sekali Yohanes 17:3 itu kan untuk memperoleh hidup kekal, mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal aku sebagai utusan. Jadi satu-satunya, artinya cuma Tuhan ini cuma satu, gitu kan? Sehingga secara otomatis dalam pikiranku konsep trio kuek-kuek itu pudar, gitu dengan sendirinya, gitu dalam benakku. Harus cari ini Tuhan Esa ini siapa, gitu. Ternyata setelah aku buka Al-Quran, benar bahwa dalam Al-Quran itu ada laisa kamitslihi syai'un. Kemudian aku baca ingat sekali itu di surat At-Toha ayat 14 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana. Akulah Allah, maka tiada Tuhan selain aku gitu. Hebat kali ini. Kok ngaku gitu kan? Keren kali ini kitab gitu. Penasaran. Ada lagi bunyinya di surah berapa tuh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahi Islam. Agama yang diridhoi itu cuman agama Islam gitu. Pengakuan lagi ada agama Islam di situ. Disebut nama agamanya. Sementara kan kalau di buku kita dulu kan nggak ada Kristen itu. Yang Yesus bilang akulah Tuhannya Kristen nggak ada. Bahkan nggak ada kan? Jujurlah kita nggak ada toh. Nah, iya. Kalau itu memang tidak ada, betul. Itu julukan dari orang Antiok. Iya, Antioquia, betul. Untuk pengikut-pengikutnya itu kan sebetulnya olok-olok aja kan. Iya. Nah gitu. Aku mikir kan, kok keren amat ini. Yang ketiga lagi Bang, yang bikin aku kelenger Bang. Ketika aku buka itu, Al-Baqarah ayat 2 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika kitabullah raiba fihi hudal lil muttaqin. Di situ kan dijelaskan bahwa aku turunkan Al-Quran ini tiada keraguan di dalamnya gitu. Terus sementara yang sering ku dengar itu adalah framing ketika Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu dikatakan dialah yang bikin bukunya gitu. Otakku berpikir kalau memang beliau, sementara aku juga banyak membaca tentang penemuan-penemuan sains ya era sekarang gitu kan, bagaimana ya tentang kejadian bumi, terciptanya langit bumi, Big Bang gitu ya, teori Big Bang itu kan macam-macam lah yang ditemukan ilmuwan, termasuk halokoh itulah anatomi tubuh dan sebagainya. Jadi kok udah ditemukan duluan gitu kan 1400 tahun yang lalu. Artinya kalau buku ini memang betul-betul beliau yang karang, berarti beliau ini lebih hebat daripada Tuhanku kan gitu. Logisnya aku berpikir, karena kok bisa ditebak sekarang, sementara di tempat kita kan ada langit bertiang. Banyak yang aku pikirkan itu kontradiksi, maaf. Itu kan hanya pemikiranku gitu. Nah, terus aku mendengar penjelasan dari para mujahid, itu nggak ada yang bisa kubantah Bang. Nggak ada yang bisa kubantah, satu pun. Akhirnya yang tadinya ketika live-nya Bang Zuma itu aku selalu ngatain dasar songong, otak
kadrun kayak gitu-gitulah. Aku Ya, berdiam. mohon dulu Pak Naga, otot-otot banyak itu Pak, diapakan dulu Pak. Wah, nggak ada, udah aku bisukan tadi berapa taping udah yang udah aku bisukan. Yang taping yang tidak jelas saya bisukan. Lanjut. Ini kan pendapatku. Panas mereka semua, kejang-kejang lah mereka. Biarlah itu Dinda. Nah, gitu. Biarkan, lanjutkan. Semakin Ya, mereka lanjut, panas, Dinda. semakin alhamdulillah sabar ya, jelas. Saya kasih teori sama teman-teman. Mohon maaf, saya bukan merasa senior di sini, tapi yang saya dengar dari para ustadz adalah tanda dakwah kita diterima oleh Allah Sang Maha Suci adalah bekerjanya Sang Maha Kotor. Nah, Sang Maha Kotor ini atau Sang Maha Laknat ini, dia bekerja lewat perantaraan manusia atau media-media yang bisa dia gunakan untuk kemudian menunjukkan reaksi ketidaksukaannya. Jadi kalau ada yang tidak suka dari kalangan yang maha kotor atau yang maha laknat ini, maka itu pertanda bahwa dakwah kita sedang diterima oleh yang maha suci. Ya, lanjut. Ya udah, terus habis itu setelah tidak menemukan celah untuk membantah gitu kan, menyerah aku. Menyerah. Akhirnya mempelajari itu aku langsung paling aku tengok. Terus. Agak lain emang dia. Terakhir aku terakhir aku baca itu konsep ketuhanannya kan di surah Al-Ikhlas, ya kan? Itu kalau dibaca Bang, kalau diresapi betul-betul Bang, itu sudah yang Tuhan itu yang kayak gitu. Kalau Tuhan itu ya yang seperti itu. Gitu kan, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa, tunggal satu, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, nggak beranak, nggak diperanakan, tempat bergantung bukan digantung, ya dan sebagainya dan seterusnya gitu ya. Nah, ini sudah benar. Kemudian ada lagi satu lagi, laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan apapun. Nah, ini sudah benar. Karena ketika dia serupa dengan apapun dalam pikiranku, ketika aku bahkan membayangkan sebuah titik saja, pasti akan jadi olokan. Wah, ternyata tambahanmu titik ya, kan gitu. Tapi ketika dia tidak serupa dengan apapun, nggak ada bahan olok-olok itu, nggak ada bahan framing itu gitu. Beda dengan ketika kita menyembah yang katakan makhluk, maka orang akan bilang, wah, kamu menyembah manusia ya, kamu menyembah kodok ya, kan gitu. Nah, jadi konsep Tuhan itu benar itu. Sampai akhirnya ya udah pergi aku sendiri Bang, misi. Aku bilang, nah terakhir itu aku ingat Bang Zuma bilang gini, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Bang Dewa pun bilang begitu. Bang Yusuf PI terutama sering betul mencatat ayat-ayat Al-Quran kan, maksudnya ngobrolin itu menjelaskan. Luar biasa itu kena mental aku berserak nih. Otakku. Alhamdulillah ya. Agak keras sedikit Ji, biar dibawain apa. Ini kan ada di share langsung juga di YouTube. Kecil kali suaranya Dinda sih. Oke, Bang Novan silahkan. Oke ya, sebentar ya sebelum kita lanjutkan ke Bang Novan. Alhamdulillah sudah habis. Adinda Puji. Ya begitu saja dan alhamdulillah setelah itu Zi berusaha ikut serta dalam. Zi ini adalah pendukung pergerakan para pejuang Islam. Jadi ada satu peristiwa di mana siswa Zi itu dimurtadkan gitu ya, menikah dengan non, kemudian setelah punya anak ditinggal kembali ke non dia, sementara anakku ditinggalkan gitu kan. Jadi bagaimana agar kelak tidak terjadi terulang masalah yang sama, hal yang sama, akhirnya aku berinisiatif untuk menjadi jembatan antara siswa-siswi dengan para mujahid. Zi minta izin ke Bang Zuma sekaligus mengucapkan permohonan maaf karena pernah begitu membencinya gitu kan, gitu deh. Nah akhirnya orang-orang yang kubenci ini akhirnya melalui lagu ku perkenalkan kepada siswa-siswiku, gitu. Jadi awalnya minta izin Bang Zuma, Bang, Zi ingin membuatkan lagu, tujuannya adalah memperkenalkan channel Abang agar anak-anak Zi ini terbentengi akidahnya, termasuk orang-orang tua kami, orang tua siswa gitu. Dan beliau support, semuanya support, alhamdulillah. Bang Donggita, Abang Dewa, Abang Rifa, semuanya, semua debater alhamdulillah mendukung. Akhirnya berjalan sampai sekarang. Begitu ceritanya. Nggak ada yang istimewa, tapi begitulah, beda-beda, tapi yang jelas alhamdulillah
Nikmat terindah adalah nikmat terbesar adalah Assalamualaikum Uni iman Rifa. Islam. Assalamualaikum Uni. Uniku. Nah, ini Uni ini adalah yang paling aku Assalamualaikum. benci tapi aku paling cinta sekarang. Ampun Uni. Ampun suhu. Tapi saudaraku Ji, rata-rata yang benci sama Uni Rifa, sama Bang Jibril, ya lain, yang kebanyakan yang benci orang sama Bang Juma, sama Bang Jibril, Uni Rifa, rata-rata itulah yang diberi hidayah. Benci tanda cinta.